Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Wa fi sittin wa thalathina minal ibili bintu labunin wa hiya allati tamma laha sanatani sumiyat bidzalika li anna ummaha ana laha an tad'a saniyan wa tasira dzata labanin. Wa fi sittin lan ing dalem unta 6 wa fi sittin lan ing dalem 6 wa salasina lan 30 minal ibili saking unta bintu labunin utawi bintu labun. Wa fi sittin lan iku tetep ing dalem 6 wa salasina lan 30 minal ibili saking unta bintu labunin utawi unta bintu labun. Wahya utawi bintu labun iku allati unta betina tamma kang sempurna laha keduwene allati sempurna apa sanatani umur 2 taun. Apa sanatani umur 2 taun. Sumiyat den arani apa allati utawa ibil diarani bidzalika kelawan mengkono-mengkono binti labun alasane li anna ummaha krana sak temene induke binti labun iku ana wis teka mangsane laha keduwene ummiha teka apa anta doa yen to ngelahirake apa ummuha saniyan engkang nomor loro wa tasira lan dadi apa bintu labun dadi iku dzata labanin kliru wa tasira lan dadi apa ummuha dadi iku dzata labanin indukan kang duweni susu utawa poan. Jadi untuk zakatnya orang yang memiliki unta 36 itu diwajibkan mengeluarkan zakat berupa unta bintu labun, unta berjenis kelamin betina yang sudah genap berumur 2 tahun, menginjak atau masuk ke umur 3 tahun. Lah dikatakan atau diistilahkan dengan bintu labun itu alasannya karena induknya saat ini setelah bintu labun umur 2 tahun, induknya saat ini itu sudah melahirkan anak yang kedua, sudah kelahiran yang kedua, atau sudah melahirkan yang kedua. Yang pertama bintu labun itu, yang kedua anak yang lain itu. Lah ketika dia melahirkan anak lagi, maka induk tersebut memiliki produksi susu, maka dikatakan anakan dari unta yang memiliki susu zata labanin, makanya dikatakan bintu labun. Wa fi sittin lan ing dalem 6 wa arba'in lan 40 lan iku tetep ing dalem 6 wa arba'in lan 40 hikoton utawi unta hiko siji wa ya utawi hiko iku allati ibil tamma kang sempurna laha keduwene allati sempurna apa salasun telu minas sinina saking pira-pira taun. Unta yang sudah genap berumur 3 tahun menginjak atau masuk ke hitungan 4 tahun. Sumiyadin arani apa allati utawa ibil diarani bidzalika kelan mengkono hikah li annaha krana sak temene allati utawa li annaha krana sak temene ibil iku istahaqqat amrih ngahai apa ibil utawa apa allati ngahai arrukuba engkang den kendarai bisa dinaiki auturu kalfahli utawa sudah mengahaki majangine unta lanang. Auturu kalfahli utawa majangine unta lanang sudah bisa untuk dikawin oleh unta yang laki-laki, yang pejantan, sudah bisa dikawin. Artinya ketika nanti dikawin sudah bisa menghasilkan anak, bisa hamil, bisa mengandung. Kalau masih 2 tahun itu belum bisa.
Kalau sudah 3 tahun maka sudah bisa. Auturukal fahli apa fuhuli fahli ya. Kalau wawu nih setelah hak. Auturukal fahli utawa majangine unta lanang. Kalau fuhuli piro-piro unta lanang. Jamaknya fahlun itu adalah fuhulun. Terus wa fi ihdalan ing dalem lan iku tetep ing dalem siji wasitina lan 60. Jadi untuk zakatnya orang yang punya unta 46 itu adalah mengeluarkan 1 ekor unta hikoh, unta betina yang sudah genap berumur 3 tahun. Disebut atau diistilahkan dengan nama hikoh karena unta tersebut sudah bisa untuk dinaiki, berhak untuk dinaiki, atau sudah bisa untuk dikawin oleh unta lanang, oleh unta yang pejantan. Wa fi idran iku tetep ing dalam siji wasit nalan swida. Jaza'atun utawi unta jaza'ah siji. Jaza'ah unta jaza'ah siji yang perempuan. Bidzali kelawan zal al mu'jamati kang den titik siji apa zal. Al mu'jamati kang den titik siji to kang den titik dhuwur apa zal. Atau karena zal 1 dan 2 zal maka al mu'jamati kang den titik siji sudah cukup. Al mu'jamati kang den titik siji. Bukan dal tapi dal. Wahya utawi jaza'ah iku allati ibil tamma kang wis sempurna laha keduwene allati sempurna parbaun papat minasinina saking pira-pira taun. Sumiyat den arani apa allati bidzalika kalawan mengkono-mengkono jaza'ah li annaha krana sak temene allati iku ajza'at wis ngrontokake apa allati ajza'at wis ngrontokake apa allati muqaddama asnaniha ing untu utawa ing ngarepe pira-pira untu gigi depannya utawa muqaddama asnaniha ing untu ngarepe utawa ing pira-pira untu ngarepe pira-pira untu ngarepe allati utawa ibil ai as tegese wis gugurake apa allati hu ing muqaddama asnaniha idhofatu sifat ila mausuf idhofatu sifat ila mausuf asnanun muqaddamatun gigi yang depan. Jadi ketika seseorang memiliki unta 61 maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor unta jaza'ah, yaitu unta yang sudah berumur genap 4 tahun. Dikatakan dengan istilah jaza'ah gara-gara unta tersebut sudah pernah menggugurkan gigi-gigi depannya. Wa fi sitin lan ing dalem, jadi ada namanya bintu makhot genap 1 tahun, bintu labun genap 2 tahun, hikoh genap 3 tahun, sekarang jaza'ah genap 4 tahun. Wa fi sitin lan ing dalem lan iku tetep ing dalem 6 wa sab'in lan 70 binta labunin utawi unta bintu labun loro. Binta labunin utawi unta bintu labun loro. Unta yang sudah genap berumur 2 tahun. Sebanyak 2 ekor. Untuk zakatnya 76 unta. Wa fi ihdalan ing dalem siji watis inginalan 90. Lan iku tetep ing dalem siji watis inginalan 90 hikotani utawi unta hikoh loro. Hikotani utawi unta hikoh loro. Kalau untuk 91 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor unta hikoh, unta yang sudah genap berumur 3 tahun. Wa kadzaran kaya mengkono-mengkono hikotani. Fi mi'atin ing dalem unta 100 wa isrina lan 20. Wa ba'du wahidatin lan sebagiane unta siji. Wa ba'du wahidatin lan ba'du wahidatin sebagiane siji.
Jadi untuk onta yang 91 sampai onta 120. Nah, dari hitungan 91 onta sampai 120 atau 121. Nah, atau sebagiannya nggak genep ya, tengah-tengahnya antara 120 dan 121, tengah-tengahnya di 120 setengah. Bagaimana? Ya mungkin masih kecil untanya yang ke 121-nya. Itu zakatnya sama, 2 ekor unta hiko. Wa fi mi'atin lan ing dalem unta 100 wa ihda lan siji wa isrina lan 20. Salasu banati labun utawi telu pira-pira unta bintu labun. Salasu banati labun utawi telu pira-pira unta bintu labun. Unta yang sudah genap berumur 2 tahun. Ketika seseorang memiliki unta 121 ekor unta, ya, maka zakatnya adalah 3 ekor unta bintu labun. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalem unta 100 wa salasina lan 30 hikotun utawi unta hikoh siji wa binta labunin lan unta bintu labun loro lan unta bintu labun loro. Kalau sudah 130 ekor unta, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor unta hikoh ditambah dengan 2 ekor unta bintu labun. Summa fi kulli arba'ina nuliku tetep ing dalem saben-saben hitungan 40. Nuliku tetep ing dalem saben-saben hitungan 40 bintu labun utawi unta bintu labun. Jadi ketika nambah, kan tadi 130 itu adalah 1 hiko 2 unta bintu labun. Terus ketika nanti 140 maka ditambah 1 unta bintu labun. Berarti ketika 140 ekor unta yang dimiliki, zakatnya 1 ekor unta hikoh ditambah dengan 3 ekor unta bintu labun. Unta yang sudah genap berumur 2 tahun kalau bintu labun, kalau hikoh 3 tahun. Wa fi kulli khamsin lan iku tetep ing dalem hitungan saben-saben hitungan 50 lan iku tetep ing dalem saben-saben hitungan 50 hikotun utawi unta hikoh siji. Hikotun utawi unta hikoh siji. Ketika 150 ekor unta, berarti zakatnya adalah 1 ekor unta hikoh, 2 ekor unta hikoh. 2 ekor unta hikoh terus ditambah dengan kalau 150 zakatnya adalah 3 ekor unta hikoh, karena setiap kelipatan 50 itu adalah 1 ekor unta hikoh setelah hitungan 130. Berarti kalau 150 unta berarti 1 ekor unta hikoh 3 ekor unta hikoh. Jadi walhasilu tawi kesimpulane iku anna banatil labuni sak temene pira-pira unta bintu labun asalasa kang telu iku tajibu wajib apa binta labun wajib fi mi'atin ing dalem siji wa ihda fi mi'atin ing dalem 100 wa ihda lan siji wa isrina lan 20. Setiap 121 ekor unta maka wajib mengeluarkan 3 unta bintu labun. Watas tamirulan dadi tumerus apa binta labun atau apa banatil labuni as-salasa. Watas temen dadi apa banatil labuni as-salasa. Tumerus hitungannya ila mi'atin tumuka maring hitungan 100 wasalasin lan 30 unta sampai 130. Berarti 121, 122, 23, 24 sampai 30 itu nanti zakatnya adalah 3 ekor unta bintu labun. Fatagayyaru mongko nuli berubah. Fatagayyaru nuli berubah. Apa al-wajibu perkara kang wajib. Ketika sudah sampai 330 maka berubah hitungannya. Zakat yang dikeluarkan. Wajib mungka wajib hina intin ing dalam semasa nalika
mi'atin wa salasina, nalika mi'atin wa salasina, utawa nalika istamarra ila mi'atin wa salasina, hina idzin ay hina idza istamarra ila mi'atin wa salasina, ketika sudah mencapai hitungan 130, maka wajib fi kulli arba'ina, tetap ing dalam saben-saben, gak ana tetep fi kulli arba'ina ing dalam saben-saben 40, wajib apa bintu labunin unta bintu labun siji. Wafi, kalau sudah 130 maka nanti adalah zakatnya nambah 1 unta bintu labun. Wafi kullin lan iku tetep ing dalem saben-saben wafi kulli khamsina iku tetep ing dalem saben-saben unta 50, hikoton utawi hikoh siji. La fafil mi'ati, jika seperti itu fafil mi'ati, ketika dari hitungan permulaan 121 itu 3 unta bintu labun, terus sampai hitungan 130, ketika sudah 130 maka jadi nambah lagi 1 unta bintu labun, terus ketika sampai hitungan 50 nambah 40, nambah lagi bintu labun, ketika sampai 50 nambah hikoh 1. Nah, maka fafil mi'ati mongko ing dalem unta 100 wasalakilan 30 ma utawi unta utawa zakat dzukira kang den tutur apa ma, yaiku 1 ekor unta hikoh dan 2 ekor unta bintu labun. 1 ekor unta hikoh dan 2 ekor unta bintu labun untuk 130 unta. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalem 100 wa arba'in lan 40 bintu labun utawi unta bintu labun siji, wahib kotani lan unta hikoh loro. 50 itu hikoh 1, tambah lagi 50 berarti 100, hikoh 2 sudah 100. Nah, 140 berarti tambah 1 ekor unta bintu labun. Jadi setiap 40 itu adalah bintu labun 1, setiap 50 itu adalah hikoh 1. Ketika jumlahnya 140 berarti 50, 40 berarti hikoh bintu labun. Nanti itu patokannya. Setiap 40 itu adalah bintu labun 1. Setiap 50 hikoh 1. Kalau jumlahnya 140 berarti 50, 40 berarti hikoh bintu labun 1. Kalau hitungannya tadi 130 berarti 50 enggak bisa 50 terus kemudian bukan 40 kan 80 tambah 50 atau 30 kan berarti 2 ekor unta bintu labun dan 1 ekor unta hikoh. Pokoknya ketika itu diperinci ke 40 bisa cocok maka 40 dulu, kalau enggak cocok berarti 50 dulu. Jadi kalau misalkan 150 itu berarti 50 yang cocok, atau 140-an maka nanti 50 40 itu. Kalau masih bisa 50 dulu, kalau nggak bisa baru ke yang paling awal 40 dulu hitungannya. Wa fi mi'atin lan iku tetep ing dalem unta 100 wa khamsina lan 50 salatu hikokin utawi telu pira-pira unta hikoh. 150 berarti 50 berarti 3 ekor unta hikoh. Wahalan eleng-eleng kaza kaya mengkono sak banjure. Misalkan 160 berarti 50 90 itu 4 kali 4 16 berarti ya. Berarti bisa 100 berapa? 60. 160 berarti berapa? 60. Itu 40 80 40 160 berarti 4 ekor unta bintu labun. 4 ekor unta bintu labun 160. Benar kan? 40 16 bagi 4 berapa? 4 kan? Berarti benar 4 ekor unta bintu labun. 40 pas 160 berarti 4 ekor unta bintu labun. Kalau misalkan 170 berarti 50 ditambah 40 90 ditambah 40 130 ditambah 40
170 berarti 1 ekor unta hiko dan 3 ekor unta bintu labun. Kalau misalkan 100 berapa tadi terakhir 180 sekarang ya, 180 berarti 50 tambah 50 100, terus tambah 40 140 tambah 40 lagi 180 pas, berarti 2 ekor unta hiko 2 ekor unta bintu labun. Kalau 190 berarti berapa? 50 50 50 40 pas kan, 50 50 100 50 90 tambah 40 100, berarti 3 ekor unta hikoh dan 1 ekor unta bintu labun. Kalau 200 berarti ya 20 bagi 4 5, 20 bagi 5 4, bisa berupa 4 ekor unta hikoh, bisa berupa 5 ekor unta bintu labun. Itu kalau 200 dan seterusnya pokoknya. Nanti setiap hitungan dibagi 50 dibagi 40, bisa apa tidak. Nah kalau itu kan genap, kalau itu hanya 195 ya sama, disamakan dengan 190. Kalau hitungannya 183 disamakan dengan 180, 2 hikoh terus 2 bintu labun. Kalau 132 ya berarti 1 hikoh 2 unta dua ekor unta bintu labun. Makanya itu nanti teorinya dibagi 40 berarti bintu labun, bagi 50 berarti adalah hikoh 1, dan seterusnya seperti itu. Lah apa kira-kira sekarang ada unta sekian jumlahnya? Kalau sekarang ya nggak tahu, di Arab mungkin ada. Binatang. Binatang paling nggak sampai untanya, paling ya berlimo paling banter. Binatang itu pun berbinatang berarti yang wajib zakat ya yang punya berbinatangnya itu. Kalau dulu kan banyak yang usaha ternak, soalnya masih banyak lahan-lahan yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang kan lahannya tanami bangunan-bangunan, akhirnya ya unta nggak makan batu bata, ya terpaksa sudah berkurang minatnya untuk memelihara unta. Lawal aslu utawi dalile utawi aslu utawi dasare fi jami'ima ing dalam sekabehane perkara, fi jami'ima ing dalam sebagian perkara. Nah terus ketika sekarang sudah nggak ada, kenapa masih dipelajari? Nah, terus piye alasannya? Seperti bab masalah rokib budak itu, budak sudah nggak ada, kenapa tetap dipelajari budak itu? Karena apa? Ta'abudi. Wal aslu utawi hukum asal fi jami'ima ing dalam sekabehane perkara, marra kang wis kliwat apa mah, berarti tadi lo ya, mulai dari awal itu, mulai dari fafi kulli khamsin minal ibili ila isrina minha syatun, itu setiap dari 5 ekor unta itu adalah 1 ekor kambing zakatnya. Terus setiap dari 25 ekor itu adalah bintu makhot. Terus setiap dari 36 itu adalah bintu labun. Terus 46 itu adalah hikoh. Terus 61 adalah jaza'ah. 76 itu adalah bintu labun. 91 adalah hikotani. Terus sampai wafi kulli khamsina hikotun. Tadi mulai dari wafi kulli khamsin minal ibili ila isrina syatun sampai wafi kulli khamsina hikotun, mulai itu. Ini aturan-aturan tadi, mulai dari unta sekian itu sekian zakatnya, terus setiap kelipatan 40 itu adalah 1 bintu labun, setiap dari kelipatan 50 adalah hikoh 1. Itu semuanya tadi dasarnya iku kitabu Abi Bakrin, tulisan utawa surate atau catatane sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kok Abu Bakar dikatakan As-Siddiq? Alasannya apa? Menerangkan apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Maka satu-satunya orang yang membenarkan peristiwa Isra adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi mengumumkan kepada banyak orang
di sekitar Ka'bah. Yang percaya hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa karramalan mugi-mugi mulyaake Allahu sinten Gusti Allah mulyakan wajhahu ing wajahe sahabat Abu Bakar. Ini tulisan beliau yang mana alladzi rupane kitab Abu Abi Bakrin kadabahu kang nulis sinten Abu Bakrin hu ing alladzi ditulis li Anasin maring sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Lama wajahu ing dalem semangsane ngutus sinten Abu Bakar hu ing Anas diutus inal Bahraini maring daerah Bahrain. Ada yang negara Bahrain itu ya. Inal Bahrain maring Bahrain. Diutus ala zakati ing atase zakat. Artinya sahabat Abu Bakar di masa pemerintahannya saat beliau menjadi khalifah. Jadi sudah meninggal Nabi saat beliau menjadi khalifah. Itu beliau pernah mengutus seorang sahabat yang bernama Anas ibn Malik yang tidak lain adalah khodimnya Rasulullah, orang yang berkhidmah di dalamnya Rasulullah. Dan setelah setelah merdeka, terus di masa pemerintahannya sahabat Abu Bakar, beliau diutus menjadi seorang amil di daerah Bahrain untuk mengingatkan orang-orang Islam di situ mengeluarkan zakatnya. Dan zakat-zakat yang dikeluarkan itu tertulis di catatannya sahabat Abu Bakar yang diberikan kepada Anas ibn Malik. Ini bukan hadisnya Nabi, bukan. Cuman ini keterangan ini, apa yang ditulis sahabat Abu Bakar itu adalah murni dari perintahnya Nabi dulu seperti itu. Jadi ini adalah ijma'nya sahabat. Atau ini berlaku kepada seperti salat tarawih itu loh. Tarawih itu kan bukan dari Nabi. Nabi hanya mengerjakan 8 rakaat bersama dengan sahabat. Yang lainnya beliau kerjakan di dalamnya beliau sendiri. Lah waktu Nabi itu masih hidup, itu bukan dinamakan tarawih tapi qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, salat malam harinya bulan Ramadan. Lah ketika tiba di masa pemerintahnya sahabat Umar ibn Khattab, itu jadilah tarawih. Dikatakan tarawih dengan jumlah rakaatnya tidak 8 adalah 20 rakaat ditambah witir 3, maka dikatakan tarawih. Istilah tarawih itu adalah ada ketika pemerintah sahabat Umar ibn Khattab. Jadi menjumlahkan jumlah rakaatnya Nabi bersama dengan sahabat di masjid dan juga yang ada di dalam beliau, yang beliau kerjakan sendiri. Beliau khawatir nanti kalau beliau terus praktekkan itu adalah sebuah kewajiban, takutnya memberatkan para umat beliau. Makanya beliau kerjakan di sebagian rumahnya, sebagian rakaat di rumahnya. Nah akhirnya ketika tiba di pemerintah sahabat Umar, itu dikumpulkan info yang ada, ternyata beliau tidak 8 dikerjakan, itu adalah 20 rakaat. Maka dikumpulkan, jadilah tarawih. Kalau misalkan sebagian orang memahami kalau tarawih itu adalah 8 rakaat, melihat hadis yang ada, ya jangan diistilahkan tarawih tapi qiyamu Ramadan yang benar, bukan tarawih. Tarawih itu adalah 20 rakaat. Itu ijma'nya sahabat Umar. Waman utawi wong iku fakida lamun to iku fakoda ya fakoda. Waman utawi sapana iku fakoda lamun to kesepen sapa man. Kesepen wajibau ing wajibe man, wajibau ing perkara wajibe man. Artinya ketika dia punya 5 ekor unta, dia wajibnya adalah 1 ekor kambing. Nah dia enggak memakan kambing, nah, seperti itu loh ya. Atau dia punya 130 ekor unta, dia enggak memiliki bintu mahot satupun. Kalau ikoh dia punya 1, bintu mahot enggak punya satupun. Maka ketika ada orang seperti itu, nanti
Iki saya contohnya Pak. Kaan fakoda kaya ento kasepen sapa man. Kesepen atau tidak punya bintul labuni ing unta bintul labun. Wa indolan iku tetep ing dalem sandinge man siton utawi unta 6 wasalah 30. Dia punya 36 ekor unta. Terus yang wajib adalah 1 ekor bintul labun. Sementara itu dia nggak punya bintul labun sama sekali. Fa insya'a mongko lamun karep, jawabnya man sartiyah. Wa fa insya'a mongko lamun karep sapa man yuhassola mongko ngasilake sapa man ha ing bintul labun. Ya dengan cara membeli, dengan cara menukarkan onta yang dia punya dengan bintul labun orang lain atau yang lainnya lah. Yang jelas dia bisa mengupayakan dirinya menjadi punya. Kalau nggak mau berupaya, memang nggak ada yang punya bintul labun di daerahnya sama sekali. Wa insya'Allah lamun takarub sapa man ya sa'ida mongko munggah sapa man ila a'la maring engkang luweh luhur. Ila a'la engkang maring engkang luweh luhur, luweh dhuwur artinya lebih tinggi derajatnya minhu sangking wajib. Bidarajatin kelawan derajat. Dhuwurnya tadi, luhurnya tadi bidarajatin kelawan derajate. Contohnya kalau hikoti kayak dene unta hiko, maka dia bisa beralih kepada unta hiko. Seharusnya dia keluarkan hiko itu ketika 46. Dia baru 36. Karena nggak punya bintu mahot, dia bisa beralih kepada unta hiko. Terus berarti nanti lebih no zakatnya. Wong bintu labun itu adalah 2 tahun. Kalau hikoh itu adalah 3 tahun, berarti nanti susuk 1 tahun no, kalau dikeluarkan zakatnya. Ya maka ada wa akhadlan mengambil kembalian atau wa akhadlan ngalap sopoman. Lan ngalap sopoman jubronan eng tambelan. Jaluk susuk artinya itu. Jubronan eng tambelan. Akni ngarepake sapa ingsun. Nah terus susuknya apa? Tak ngarepake sataini eng wedhus domba loro, eng wedhus loro. Maka susuknya kembaliannya adalah 2 ekor kambing. Nggak punya bintu labun, adanya hiko. 36 ekor ontanya itu kebetulan umurnya itu adalah 3 tahun semuanya. 3 tahun. Atau ada yang 3 tahun, ada yang 3 tahun. Maka dikatakan hiko yang 3 tahun. Maka dia dikeluarkan sebagai zakatnya 36 ekor unta yang dia miliki, hiko tersebut. Nanti dia ambil kemudian berupa 2 ekor kambing. Susuk deh. Kalau udhiyati kayak dene kewan sembelian. Kalau udhiyati kayak dene kewan sembelian. Yani ngarepake sapa ingsun. Yujziani engkang nyukupi karone. Yujziani utawa Tujziani apa yujziani? Yujziani engkang nyukupi karone. Kang nyukupi karone. 2 ekor kambing yang bisa mencukupi fil udhiyati ing dalem sembelian. Bisa untuk ibadah korban. Artinya umurnya sudah genap. Misalkan 1 tahun kalau domba, 2 tahun kalau kambing kacang. Dan juga sifatnya tidak cacat, sehat-sehat saja. Bi ayakuna gambari ento ono. Ikul len tetep kedene saben-saben suwiji minad dhainataini. Minad dhainataini saking domba loro ana apa sanatun umur setahun. Aulikul len utawa kedene saben-saben suwiji minal ma'izataini saking wedhus kacang loro ana sanatani apa umur 2 tahun. Apa sanatani umur 2 tahun. Atau jazi'u lan nyukupi. Iki tak ya. Watu jazi'u lan nyukupi apa dhainatun domba wedok. Lah kang iku tetep keduwene dhainah sanatun utawi umur setahun. Wa ma'izatun lan wedhus kacang wedok
laha kang iku tetep keduwene maizah sanatani utawi umur 2 tahun. Boleh. Jadi kalau kembaliannya 2 ekor kambing, maka boleh 2 ekor kambing maizah yang umurnya 2 tahun atau maiz yang 2 tahun atau 2 ekor kambing yang masing-masing domba dan berumur 1 tahun. Itu sudah cukup. Itu kembaliannya. Atau kalau nggak mau kembalian berupa kambing, saya itu ngefannya unta, nggak mau kambing, ya sudah diganti uang boleh. Au isrina utawa 20. Apane dirhaman dirhame. Au isrina utawa 20 apane dirhaman dirhame. Nukrotan rupane seloko atau wilonjo bisa, kholisatan kang murni. Artinya logam mulia, emas dan perak. Nukroh itu seloko, kholisatan kang murni, islamiyatan kang bangsa islami. Wahya utawi nukroh kholisatan islamiyatan iku almuradu perkara kang den karepake bidarahimi kelawan pira-pira dirham asyariyati kang bangsa syariat. Haitsu utilikat ing dalam sekiranya den mutlakake apa darahim. Ketika dimutlakan istilah dirham itu adalah dirham yang syar'i, dirham yang Islam. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono isrina dirhaman utawa akhdhu isrina dirhaman jubrona bisa. Naam ya bener jarane mengkono-mengkono akhdhu isrina dirhaman jubrona. Ya memang seperti itu. Dia boleh mengambil kembalian 20 dirham. Itu adalah dirham itu adalah bahannya perak, bukan emas ya, bukan emas. Nukrohnya di sini bermakna perak. Dirham itu uang dari perak. Kalau dinar uang dari emas. Memang seperti itu adanya, boleh mengambil 20 keping uang dirham. Cuman ilam yajidha, lamun untuk orang nemu sopo malik utawa uang ha ing darohim yang kholis, darohim yang kholis utawa ha ing nukroh kholisoh bisa. Nggak ada yang murni, adanya campuran sudahan. Al-ghalabat utawa nglindih. Apa al-maghsu satu perkara kang den campuri, dirhamnya bukan asli perak toh, ada campuran tembaganya atau campuran besinya, enggak murni perak. Ya ajaza mongko nyukupi minha sangking maghsu sah. Apa ma sebagian perak yakunu kang ono fihi iku tetep ing dalem ma bayane minan nukroti nyatane wilonjo ono apa qadrul wajibi perkara kang wajib. Kalau misalkan aslinya kan 20 keping uang perak, nah itu kembaliannya. Karena uang peraknya itu tidak murni, kalau dilihat bahannya itu adalah setengahnya perak, setengahnya adalah selain perak, misalkan aluminium atau mungkin besi. Nah maka nanti ngambilnya tidak 20 keping tapi 40 keping. Jadi dilihat yang murninya berapa, dijumlahkan kira-kira jumlah sama dengan 20 ekor keping dirham yang murni. Itu seperti itu. Wala ya juzun ora wenang apa satun wedhus siji. Kalau pengen dikombinasi, pengen kambing ya, pengen dirham atau perak juga iya. Berarti separuh-separuh, kambingnya 1, peraknya 10. Tidak bisa. Apa satun wedhus siji wa asratun lan 10. Wa asratu darahim lan 10 pira-pira dirham. Wa asratu darahim lan 10 pira-pira dirham. Tidak boleh. Illa ingkana kejaba lamun ta ana sapa al-akhidhu wong kang ngalap, sapa al-akhidhu wong kang ngalap wa ya akhid iku al-maliku malik. Iku al-maliku malik wa radiya iku radiyan ridho rela sapa malik bidzalika kelawan mengkono-mengkono sah wa asratun satun wa asratu darahima. Kecuali kalau yang meminta itu adalah maliknya, maka enggak apa-apa. Kalau dari yang diberi, jadi dari amilnya, dari amil atau dari orang yang mengambil zakat, itu enggak boleh dicampur. Kalau malik meminta baru boleh. Maliknya minta 10 dirham dan 1 ekor kambing, itu kan sudah, itu cukup itu, maka enggak apa-apa. Tapi kalau malik enggak meminta, wajib dipilih yusrina dirhaman atau 2 ekor kambing. Wal khairatu tawi pilihan utawa permilih fihi ing dalem jubaron
iku lil muqta kedune wong kang den wenehi. Wa huwa utawi muqta iku asai wong kang ngalap, yaiku amilnya atau mungkin mustahiknya langsung. Jadi pilihan itu adalah ada pada haknya bukan malik tapi apa? Mustahik atau amil yang mengambil zakatnya. Au nazala, selain dia naik ke yang lebih tinggi derajatnya, au nazala atau tumurun sapa malik ila asfala maring kang luwih ngisor minhu sangking wajib. Ai minal wajibi tegese sangking perkara kang wajib. Bidarajatin ngisore mang bidarajatin kelawan derajate. Contone kabintil makhodi kaya dene unta pintu makhod. Fil misali yang dalam contoh al-madhkuri kang wis katutur. Miliki 36 ekor unta. Dia nggak punya pintu makhod, dia pengen pindah ke lebih bawah derajatnya. Wa a'talan aweh. Sopo malik bikhiyarati kelawan pilihane malik jubronan ing tambelan akni ngarepake sapa ingsun sata ini ing wedhus loro aw isrina utawa 20 apane dirhame. Jadi kalau dia pindah ke derajat yang lebih rendah, maka hak pilihan itu ada pada malik. Jadi malik itu bisa meminta dirham atau atau 2 ekor kambing ketika dia pindahnya ke lebih bawah. Kalau pindahnya lebih atas, maka pilihannya ada pada orang yang diberi atau mustahik atau bisa amil. Mau memberi kambing atau dirham itu haknya pada si muqta atau sa'i, orang yang menerima zakat ketika itu lebih tinggi. Kalau lebih rendah derajatnya, dia misalkan nggak punya bintu makhot, dia keluarkan bintu labun, maka sebagai tambalannya dia nambahi 2 ekor kambing atau 20 dirham. Nah itu nanti yang menentukan siapa pilihannya, 20 ekor 20 keping dirham atau 2 kambing. Itu pilihannya pada malik, ya, pada malik, bukan pada sa'i. Aku nggak mau dirham, maunya tambalannya itu adalah kambing, nggak bisa. Mustahik nggak bisa meminta atau amil nggak bisa meminta karena pilihan pada haknya malik. Kalau yang atas tadi itu boleh meminta. Wa inna makana yang pasti ono apa almadaru nggon ubengan. Apa almadaru nggon ubengan. Ono iku ala khiyaratil mu'ti ing atase atau ala khiyaratil mu'ti ing atase pilihane wong kang aweh minal maliki nyatane malik. Awisai utawa wong kang ngalap iku amil atau bisa mustahik juga bisa maknanya. Alasannya lidhahiri khobari Anasin krono pertelane kabare sahabat Anas ibn Malik alladzi rupane khobar fil Bukhari kang tetep ing dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairi lan saliyane al Bukhari. Memang keterangannya ada di kitab Bukhari seperti itu, catatan dari sahabat Abu Bakar. Pilihan itu ada pada malik ketika dia pindah ke yang derajat lebih rendah. Pilihan ada pada sa'i atau muqta atau amil ketika dia pindah kepada derajat yang lebih tinggi. Wa masrafuhu utawi panggonan tasarufe iku baitul mali baitul mal. Ketika nanti malik mengeluarkan yang lebih tinggi terus minta kembalian berupa 2 ekor kambing, itu diambilkan dari mana? Apakah onta yang dizakat tadi dijual dulu baru kemudian uangnya dikembalikan atau ditukarkan kambing? Tidak, tapi diambilkan dari hartanya baitul mal. Terus itu terlebih dulu seperti itu. Lah fa in ta'adzara mongko lamun tok angel apa baitul mal sudah enggak musim negara Islam, sudah enggak ada baitul mal. Ya famin mali mongko saking bondone mustahikin. Ada orang punya 36 ekor onta, terus mau zakat itu nggak punya bintu labun, punyanya adalah bintu makhot, maka nanti dia menambal atau sebaliknya dia pindah ke yang lebih tinggi, dia punya 36 ekor onta, nggak punya bintu labun, adanya adalah unta hikoh, maka nanti dia berhak menerima kembalian. Nah terus kembalian tuh diambil dari mana? Ketika baitul mal nggak ada, maka diambilkan dari uangnya mustahikin, uangnya orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah ini zakat ditum enek unta hikoh siji, engko dibagi rata wong 10 wong miskin kabeh iki.
Tapi iki hiko itu gak ikhlas nih pintu labun gara-gara gak ndek pintu labun dekne yang tanah hiko wajib kayak susuke terus piye wong miskin kok ya wis didol dhisik gak apa-apa kalau nggak ada baitul mal wa ala sa'ilan ing atase wong kang ing atase wong kang paham ta rawe wa ala sa'ilan atase wong kang ngalap yaiku amil utawa mustahik lan iku tetep ing atase sa'i al amal utawi ngamalake bil maslahati kelawan maslahat lahum keduwene sapa jenenge mustahikin maslahat mang fi dafi ing dalam masalah nolak aja fi dafi ing dalam masalah nolak ya bener nolak jubron wa afdilan ngalap jubron. Jadi ketika fakir miskin itu butuhnya bukan 2 ekor kambing ya sudah ambilnya dirham ambilnya itu ya sudah tambalannya itu adalah dirham sini dirhamnya jadi bintu labun tambah bintu mahot tambah apa namanya dirham 20 misalkan karena orang-orang nggak butuh kambing buat apa kambing 20 bisa dibagikan setiap satu orang dapat 2 dirham karena ada 10 orang miskin tuh nggak butuh uang butuhnya kambing maka ambilnya kambing itu yang lebih maslahat mana bagi para mustahikin itu bagi orang-orang fakir miskin itu yang berhak menerima itu yang lebih mana yang lebih maslahat itu yang diambil wala yajuzun ora wenang wallahu a'lam bismillah